Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal bahwa prinsipal itu jarang banget untuk berubah. Dan kenapa mau bahas ini? Gue sebenarnya pengen ngobrolin bahwa kenapa gue jarang banget untuk update. Karena satu, gue kehabisan ide. Kedua, karena menurut gue secara prinsip apapun yang gue kerjakan saat ini itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya, dan prinsip itu jarang banget untuk berubah. Even untuk once a year aja tuh jarang. Yang ada adalah gue revisit dengan prinsip gue yang ada sebelumnya, dan akhirnya gue memahami bahwa prinsip tersebut dijalankan dengan cara yang salah. Ataupun gue ngecek lagi bahwa apakah apa yang gue kerjakan saat ini sesuai dengan prinsip yang ada. Jadi proses pembahasannya itu bener-bener kayak kaset rusak. Layaknya lo ketemu sama seorang yang profesor ataupun orang pintar. Gue bukan beranggapan gue seperti itu, tapi kalau misalnya lo ketemu dengan ahlinya HR, ahlinya marketing dan segala macam, even yang they are more specific kayak sales dan segala macam, mereka tuh punya beberapa prinsip yang nggak bisa dirubah gitu. Bahwa untuk melakukan ini A, lo harus melakukan B. Dan kalau misalkan lo mau melakukan marketing yang cukup baik, lo harus mengerjakan X, Y, Z gitu. Sama halnya kayak investment, prinsip yang sudah dikerjakan sebenarnya ya sama semua. Lo cari barang murah, jual di harga yang mahal. Sekarang pertanyaannya, barang murah bagaimana cara mencarinya? Prinsipnya juga diterapkan dengan cara yang sama. Gue cari yang valuations yang murah, perusahaan yang mudah gue mengerti, dan kalau menurut gue, even dengan kondisi terburuknya, gue masih bisa pegang saham tersebut. Berikutnya lagi ada tambahan cream of the top, cherry on the top, sorry. Ya, gue bisa bilang bahwa manajemennya kalau bisa ya, gue inline lah sama dia. Dia punya pandangan seperti apa, dia punya melihat seperti apa, terus ekonominya juga mendukung. Nah itu kayak tambahan yang sebenarnya gue harus cari, dan menurut gue kalau misalnya semuanya bisa terpenuhi checklistnya, ya udah deh, a good investments. Dan setelah itu apa ya, menunggu apakah tesis tersebut benar atau tesis tersebut malah berubah menjadi tanda kutip hujatan buat gue, dimana akhirnya gue harus melepas saham tersebut karena salah, ataupun memang secara prinsip gue udah melakukan kerjaan benar tapi memang shit happens, atau memang ya salah karena prinsipnya gue salah untuk diterapkan juga gitu. Jadi kalau lu udah set prinsipal dari investment lu, ya that's it, udah begitu aja gitu. Sama hal ya ketika gue mengerjakan ekonomi di pekerjaan gue sebelumnya, which is gue selalu bilang ya in term of suku bunga, in term of yang namanya GDP sama utang dan segala macam. Dan gue muter di antara itu semua gitu. Dan kalau misalkan gue mulai membahas ke hal-hal yang berikutnya yang terjadi, misalkan kayak freight rate yang menyebabkan hal tersebut segala macam, tapi basis prinsipalnya itu cuma di hal-hal itu aja gitu. Ngomongin soal yang namanya bahwa ekonomi itu ya paling banyak dipengaruhi sama suku bunga, paling banyak dipengaruhi oleh inflation. Makanya dari itu Ray Dalio bilang namanya ada all weathers, dari dia punya portofolio yang bisa tahan dalam segala cuaca. Yaitu dia bilang katanya cuaca pada finance itu ada 4, ekspektasi terhadap inflasi besar atau rendah, ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga tinggi atau rendah. Udah gitu doang aja gitu. Dan menurut gua, once lu udah tahu prinsipal dari sebuah perusahaan, prinsipal dari suatu investment dan segala macam, gua rasa lu jarang banget untuk merubah hal tersebut gitu. Karena itu udah menjadi dasar kebijakan untuk melakukan segala sesuatu. Dan once lu udah punya set of rules, ya ngapain juga harus dirubah gitu. Selama itu works, selama itu nggak merugikan lu, nggak ada alasan untuk merubah set of rule tersebut. Maka dari itu gue sih bisa bilang ya, bukan berani bilang, maksudnya kayak gue bisa bilang bahwa cari deh
di antara semua set of rule yang lo miliki. Kayak Paretonya seperti apa, 80% result itu dipengaruhi oleh 20% dari apa yang lo kerjakan gitu. Sama halnya kayak ekonomi, ya ada banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi, tapi 20% sih ngomongnya cuma soal suku bunga dengan inflasi. Pertanyaannya adalah kenapa inflasinya naik atau turun, dan kenapa suku bunganya harus naik ataupun turun. Dan itu yang menjadi tale of works-nya gitu. Jadi yang lo harus kerjain, cari tahu untuk menentukan bahwa kenapa hal tersebut terjadi. Dan dalam investment juga sama, kayak ngomongin kenapa perusahaan tersebut murah gitu. Nggak cuma sekedar ngomongin PE ratio, PBV ratio, tapi lo harus yakinkan bahwa PE ratio yang seperti itu udah yang paling rendah. Let's say kayak gitu. Ataupun kayak PBV ratio yang kayak gitu, itu udah paling tertekan. Dan sehingga kalau misalnya perusahaan dijual secara keseluruhan, ya gue bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Once lu bisa dari prinsip tersebut, lu bisa kembangkan dalam hal ini adalah lu benar-benar mencari tahu dari basis prinsip tersebut, ya lu akan mendapatkan apa yang lu inginkan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah prinsip itu bisa benar atau salah? Menurut gua masing-masing tiap orang punya prinsip, dan ini bukan untuk bilang bahwa prinsip A itu benar, prinsip B itu salah dan segala macam. Tapi ini mengenai keputusan yang lo miliki terhadap resiko yang bisa lo tanggung. Dengan prinsip yang lo punya, lo tahu resiko yang bisa lo tanggung seperti apa. Maka dari itu, setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda karena dia punya resiko yang berbeda-beda pula. Prinsip ini dipergunakan untuk memproteksi diri sendiri dari kesalahan yang bisa terjadi pada masa mendatang. So, that's why kalau misalkan lu ngelihat bahwa gua update terlalu lama, ya karena memang secara prinsip tidak berubah. Apalagi dalam dunia investment gua, setelah gua melakukan riset yang cukup mendalam, gua nggak melakukan apa-apa dalam waktu yang cukup lama, sehingga apa yang mesti diupdate gitu. The way of my thinking gua rasa sih sebenarnya mulai peringan lah dari yang sebenarnya gue ngerasa kayak gue mikir terlalu rumit dan segala macam. Gue mulai memperingan proses berpikir gue sehingga secara prinsip masih mengakomodir apa yang gue mau, dan gue hanya mengcover 20% yang gue rasa harus impactful terhadap 80% dari result itu sendiri. Jadi hal yang paling rumit adalah menentukan 20% tersebut. Lo nggak butuh menentukan sampai 100% seluruh perusahaan, tapi 20% dari hal yang menentukan perusahaan tersebut harus bisa menentukan 80% dari hasil result yang lo inginkan. So that's it dari gue untuk hari ini, mambling-jamblingnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, lo kontak aja Instagram gue, entah di Ekonom Pemalas ataupun di Berita Pusala. Either way, masuk aja ke sana, lo DM aja. Nanti kalau misalnya ada waktu gue akan balas. Oke, see you again next time. Bye.